Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow-follow. Jadi ini merupakan video playlist yang baru lagi, Re. Oke, untuk Detektif Remit aku istirahatkan dan bakal kembali lagi kalau ada kejadian di Korea yang pengen follow-follow aku bahas ataupun ada cerita kriminal lain yang menarik. Sementara itu, aku bakal membagikan cerita nyata yang terjadi di Korea yang tentunya tidak kalah menegangkan dibandingkan sama konten Detektif Remit. By the way, untuk konten Ring Ding Dong gimana Mas Hansol? Banyak banget yang tanya. Semoga bisa kembali lagi di periode khusus. Jadi langsung kita mulai video cerita nyata pertama. Video kali ini aku pengen menceritakan kejadian yang menyedihkan yang benar-benar terjadi di Korea. Ini menyedihkan dan juga benar-benar menyakitkan hati Korea. Di Korea, di Indonesia juga tentunya ada sebuah pasangan suami istri dan keren banget. Kedua-duanya ini bekerja sebagai dokter, yang istri ini dokter umum, sedangkan yang suaminya adalah dokter THT. Nah, seperti yang bisa kita bayangkan, seharusnya kan kalau ada pasangan yang kayak gini kan kayaknya mereka nggak bakal ngiri sama orang lain ya toh. Uang ada, pekerjaan juga mantap, ya nggak? Jadi dipandang orang juga baik, penghasilan juga sangat mencukupi. Nah, tetapi suatu hari rumah pasangan ini didatangi oleh seorang tukang antar barang, yaitu bapak pos gitu ya, karena ada barang kiriman. Dan ting dong di bel gitu, akhirnya dibuka. Dan waktu pintunya dibuka, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki menggunakan baju rapi dan menunjukkan selembar surat dan bilang, dengan ini Anda ditangkap untuk melakukan aksi penyelundupan ganja. Dan waktu itu kebetulan yang membuka pintu adalah si istri alias ya ibunya. Sehingga bu dokter ini membalas, "Pak, tolong jangan Pak. Saya benar-benar tidak tahu kalau produk itu ilegal Pak." Tetapi polisi tetap saja membawa bu dokter ini ke kantor polisi untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Di kantor polisi ini, ibu ini terus ditanyai. Tapi jawabannya itu sama saja terus. Polisinya tanya, kenapa kok beli obat-obat terlarang? Ibunya bilang, enggak, saya itu nggak beli obat-obat terlarang, saya itu nggak tahu. Dan jadi bu dokternya ini terus-menerus cuman bilang kalau dirinya itu nggak tahu kalau barang yang dia beli ini adalah barang yang ilegal. Padahal barang yang dibeli oleh ibu ini adalah sebuah obat yang ada di dalam botol dan jelas-jelas di luarnya ini ada gambar ganja. Nah, tapi anehnya nggak cuma di situ. Bu dokter ini bukannya malah ngaku bersalah atau minta maaf, ibunya ini malah membela dirinya dan bahkan minta banding terhadap hukuman yang diturunkan oleh polisi dan juga bea cukai. Nah, lucu toh, ada orang beli dan ngimpor ganja, tapi habis gitu polisi dan bea cukai yang datangi, orangnya malah nggak terima. Nah, sebenarnya barang yang dibeli oleh ibunya ini apa sih? Barang yang dibeli adalah oil CBD, merupakan ekstrak minyak yang keluar dari ganja rami. Nah, oil CBD ini merupakan ekstrak minyak, oke? Dan polo-polo tahu tuh kalau ganja ini merupakan obat yang membuat kita kecanduan, membuat banyak lah efek samping negatifnya. Jangan sampai ada yang bilang nggak tahu loh ya. Waktu kita SMP, aku dulu di Malang, dulu kepolisian Malang datang ngajarin, oke? Jadi nggak boleh nggak tahu. Yang nggak tahu, setelah nonton video ini dipelajari bahayanya narkoba apa dan jauhi. Nah, pokoknya lanjut lagi. Akhirnya polisi ini nanya terus ke dokter, kenapa bu, ibu ini dokter kok malah beli gini. Setelah ditanya dengan suara yang lebih keras, ibunya ini tiba-tiba mulai menangis dan bilang kalau dirinya itu benar-benar nggak tahu bahwa obat ini tergolong obat ilegal. Nah, pada awalnya polisi ini ngira ini dokter udah kecanduan sampai pikirannya udah kacau atau punya bisnis lain, mungkin menyelundupkan obat-obat terlarang atau apa gitu. Akhirnya polisi melakukan investigasi dan setelah diselidiki, ternyata ada satu cerita yang menyedihkan banget di balik kedua pasangan ini. Nah, pasangan dokter, jadi ibu sama bapaknya ini, mereka ini udah berusaha keras untuk mendapatkan keturunan. Tetapi mereka itu nggak turut berhasil, tidak mendapatkan keturunan alias masih belum diberkati gitu ya. Dan jalan 7 tahun akhirnya mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Akhirnya mereka itu dapat anak dan berhasil dilahirkan dalam kondisi yang sehat juga. Nah,
kehidupan suami istri dokter ini menjadi begitu bahagia. Yang sebelumnya nggak ada anak, akhirnya ada anak, dan hari-harinya itu akhirnya mulai berwarna gitu loh, mulai seneng banget. Dan anaknya ini mulai tumbuh besar hingga bulan ketiga. Nah, seharusnya kalau bayi itu udah mencapai usia 3 bulan, mereka itu katanya sudah bisa mulai merespon dengan aktivitas sekitar. Kalau ada yang bilang halo, mungkin bayinya nggak ngomong halo, tapi kayak bisa kedip atau bisa ikutan senyum ataupun bisa sedikit menggerakkan tubuhnya gitu loh. Jadi geraknya itu lebih lagi dibandingkan waktu baru lahir. Nah, tapi sudah 3 bulan pun anak ini masih belum sanggup untuk mengangkat kepalanya sendiri gitu loh. Nah, kalau bayi baru lahir kan kepalanya masih nggak kuat gini tuh. Udah 3 bulan itu biasanya udah kuat untuk menahan sendiri, tapi ini belum. Dan bahkan hingga anak ini berusia 1,5 tahun. Dan setelah 1,5 tahun ini, anehnya anak ini mulai punya sebuah kebiasaan yang sedikit bisa dibilang mencemaskan. Pertamanya ibunya itu nggak kira ini merupakan kebiasaan yang aneh, tapi lama-lama ini mencurigakan. Akhirnya mamanya rekam dan tunjukkan ke dokter senior. Kebiasaannya adalah waktu makan gini, tiba-tiba kepalanya itu jatuh menatap meja. Nah, polo-polo ngerti tuh ya, kalau kursi ataupun kursinya anak kecil itu kan biasanya ada mejanya di depan gini, terus dikasih mangkok sama piringnya tuh. Dia itu makan, tengah-tengah itu masih jedek, terus jedek gitu loh. Kayak bisa dibilang kayak bayi yang masih belum sanggup untuk menahan kepalanya sendiri. Nah, ini kan aneh banget, udah 1,5 tahun dan suka membenturkan kepalanya di meja. Jadi pertamanya orang tuanya itu juga mikir ini mungkin cara dia caper atau gimana. Tapi setelah ditanya ke dokter senior itu bilang bahwa itu adalah yang terjadi ketika seorang bayi itu kejang. Jadi itu bukan dia membenturkan kepala, tapi itu sama kayak orang dewasa kejang gitu loh. Dan ternyata sejak saat itu bayinya ini mulai epilepsi dan harus mengkonsumsi obat biar mendingan. Dan saat dia ini mulai berusia 7 tahun, anaknya berusia 7 tahun, anaknya itu masih belum bisa berjalan dan masih kayak bayi usia 3 bulanan. Cuman tubuhnya itu membesar gitu loh. Dibanding teman sebayanya, dia itu jauh tertinggal. Nah, mama dan papanya yang merupakan dokter ini akhirnya mulai mencari info. Gimana caranya biar bisa mengobati anaknya ini. Karena kalau udah sekali kejang, anaknya itu kelihatan kasihan banget, kayak kesakitan gitu loh. Mungkin kalau polo-polo bisa search di internet orang-orang yang Parkinson atau epilepsi, mereka itu kejang itu bener-bener kayak kesusahan gitu loh. Dan karena saking sakit hati, mereka itu cari hingga mereka ini menemukan satu tesis yang bilang bahwa ekstrak minyak dari kandungan ganja rami ini efektif dalam mengurangi kejang yang biasanya dialami oleh orang-orang. Melihat itu, ibu dokter ini langsung mulai mencari dan menemukan salah satu website di Amerika yang menjual. Dan cara belinya itu juga mudah gitu loh. Jadi nggak kepikiran kalau ini ilegal. Tetapi seketika obat itu nyampe di Korea, obat ini tergolong obat terlarang karena mengandung yang namanya ganja. Ya meskipun ganja rami. Dan bahkan obat ini sebenarnya kalau di Kanada atau Amerika itu bisa dibeli di apotek gitu. Nah, mungkin polo-polo juga tentunya tahu di Korea ataupun di Indonesia ataupun dimanapun obat-obat terlarang itu kan sebenarnya ada tuh di rumah sakit waktu kita melakukan operasi atau bahkan digunakan dalam di dalam pantauan kan ya. Pokoknya dijaga jangan sampai disalahgunakan. Tapi dalam kebutuhan medis itu digunakan. Tapi sayangnya minyak CBD dari ganja rami ini tergolong ilegal. Aku nggak tahu ya di Indonesia itu ilegal atau gimana. Tapi di Korea pada waktu itu masih tergolong sebagai obat yang ilegal. Ini juga bisa di search minyak hemp gitu ya, ataupun ganja rami. Ini kalau di search di internet tuh keluarnya banyak minyak CBD, hemp oil gitu itu. Dan untungnya setelah kejadian ini akhirnya mulai banyak orang yang mulai ikutan mengeluarkan suara. Dan ternyata di Korea itu ada 190.000 pasien yang menderita akibat kekejangan ini. Dan kalau mereka itu diizinkan menggunakan oil CBD, seharusnya kekejangannya ini bisa berkurang. Tetapi karena di Korea obat ini masih ilegal, mereka tidak bisa menggunakan obat itu. Nah, mungkin tak tunjukkan satu video betapa efektifnya obat minyak CBD ini. Hi Larry, how are you? Come in, come in. Good to see you. And the best way to take it is put it
under your tongue and rub it in your cheek. So quickly. Isn't that amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. The voice is coming back. It works most of the time. In fact, it's. Nah, aku juga nggak tahu apakah di Indonesia sekarang udah legal atau gimana. Aku nggak berani memastikan. Kalau di Korea setelah kejadian ini akhirnya DPR menyatukan suara dan mengizinkan CBD oil dengan resep ataupun pantauan khusus. Dan minyak CBD oil ini sekarang sih mudah banget ditemukan di Korea dan udah tergolong tidak ilegal. Cerita yang tak sampaikan memang sampai di sini. Tapi Polo-Polo bisa nggak membayangkan betapa besar rasa sakit hati yang dirasakan oleh orang tua yang memiliki anak yang membutuhkan obat, tapi obatnya ini ilegal di negara kita. Padahal di negeri sebelah obatnya ini legal dan mudah banget pembeliannya. Untungnya kejadian kali ini teratasi dengan baik. Tapi aku berharap melalui video kali ini semoga penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit minor lain yang mungkin tidak diderita oleh banyak orang, tapi kalau memang ada orang-orang yang membutuhkan, semoga pemerintah di negara manapun bisa menjangkau kebutuhan mereka tanpa menyusahkan. Oke Polo-Polo, jadi video cerita nyata pertama kayak gini. Semoga cerita kayak gini juga menarik buat Polo-Polo dan sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang menarik. Ya, tepatnya minggu